Hai, halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti spool dinamo atau motor listrik, orang-orang sering menyebut dinamo kipas angin, yang berbeda model, ya, berbeda merek dan berbeda model tentunya. Nah, karena berbeda merek dan berbeda model, maka dinamo yang baru ini sulit dipasang di dudukan sangkar dari kipas angin aslinya. Nah, kipas angin aslinya itu masih di rumah user. Nah, saya membawa dinamonya saja seperti ini dan saya akan mengganti, tetapi kita mempunyai permasalahan karena dudukan untuk standnya. Kalau dinamo yang aslinya ini ada di tengah dan dudukannya dibaut seperti ini ya. Nah, apabila kita membeli dinamo yang baru atau motor listrik yang baru, nah seperti ini dudukannya di sini. Nah, jadi kita harus mengakali bagaimana caranya ini bisa terpakai ya. Nah, kita akan mengganti spoolnya saja. Rumahnya ini masih pakai rumah yang lama, atau bisa juga memindahkan asnya ini ke sini, tapi karena berbeda bentuk akan kesulitan, walaupun kita akan mengebor tapi akan kesulitan ya sepertinya. Nah, kita akan memindah spoolnya saja. Bagaimana cara memindahnya? Nah, ikuti terus video ini, dan di video ini juga saya akan memberikan tips agar dinamo yang kita beli, dinamo baru sepertinya yang kita beli, agar awet. Di sini saya akan membagikan triknya. Nah, jadi ikuti terus video ini, dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini atau suka dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja bagian timur yang memerlukan jasa perbaikan elektronik. Dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram, atau search lokasi Alpha Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Oke rekan-rekan, langsung saja kita modifikasi. Nah, oke rekan-rekan, inilah kedua dinamonya, ini yang asli yang lama dan ini yang baru. Nah, kita akan melepas rumah dinamonya. Nah, oke rekan-rekan. Nah, oh ya, sebelum kita lepas, karena kita akan menggunakan rumahannya ini dan ada bosingnya di dalam, pastikan untuk bosingnya masih bagus dan tidak kocak ke kiri dan ke kanan ya. Apabila kocak, kita juga harus mengganti bosingnya soalnya. Nah, ini kebetulan bosingnya masih bagus. Nah, ini rekan-rekan, bosingnya masih bagus. Nah, bila sudah kocak, sekalian diganti bosingnya dengan bosing yang ada di sini nanti. Nah, cara menggantinya ada di video saya sebelumnya. Coba cari di playlist cara memperbaiki kipas angin. Di situ ada beberapa video, Anda bisa melihat-lihat. Nah, kita lepas. Nah, kita udah nggak gunakan ini. Kita akan menggunakan ininya saja. Kita singkirkan dulu. Kita akan bongkar dinamo yang baru. Nah, kita akan bongkar. Oh ya, rekan-rekan, kalau dinamo yang baru biasanya sudah dibekali dengan mekanik seperti ini atau gearbox. Nah, sebelumnya ini dilepas ya rekan-rekan, karena saya terlewat untuk memberikan video melepas ininya. Nah, oke, kita akan lepas. Nah,
Oke, ini sudah kita tidak pakai, kita pakai yang ini, yang lama. Ya, seperti ini rekan-rekan. Nah, lalu kita tes, ini harus bisa kocak ke depan dan ke belakang, tetapi tidak boleh kocak ke kiri dan ke kanan ya. Kalau ke kiri dan ke kanan atau atas bawah tidak kocak ini, tapi ke depan dan ke belakang harus kocak. Tapi kocaknya jangan terlalu banyak ya, harus sedikit ya kocaknya. Nah, ini sudah kocak sedikit. Jika terlalu serat atau kocak, nah rekan-rekan bisa melepas ininya atau menambahkan ring. Nah, ini untuk di rotor yang lama kan ada ring seperti ini. Nah, ring-ring ini. Nah, ini bisa dilepas, dipakai untuk menambahkan atau mengurangi agar rotor ini bisa kocak ke depan dan ke belakang. Tapi jangan terlalu banyak kocaknya, karena nah ini bisa kocak sedikit saja. Sepertinya ini terlalu banyak, yang depan kurang ringnya. Nah, kita akan tambahkan ring untuk yang depan. Nah, kita pakai yang lama. Oke, saya sudah tambahkan ring. Nah, tips lagi, jika nanti saat dipasang putarannya terbalik, harusnya berputar ke kanan, tetapi ternyata saat dites berputar ke kiri, maka rekan-rekan hanya perlu membalik posisi dari kerennya ini. Nah, ini harus dibalik posisinya, atau membalik posisi ini juga bisa, rotor. Intinya terbalik, jadi nggak usah takut, dibalik lagi aja. Kita akan baut dulu. Nah, oke, rekan-rekan sudah selesai. Saatnya kita tes berputar lancar tidak dengan tangan. Berputar lancar, ketuk-ketuk sedikit seperti ini. Ya, lancar. Nah, saatnya kita tes dulu ya. Nah, saat pertama kali membeli dinamo baru, selalu tanyakan kabel yang untuk listrik langsung. Di sini kabel yang untuk listrik langsung adalah berwarna hitam dan urutan kecepatannya adalah biru, putih, dan merah. Nah, untuk beberapa merek tergantung suka-suka pabriknya ya. Jadi ada yang kabel listrik langsung berwarna biru, ada yang hitam. Jadi harus tanyakan. Nah, ini untuk listrik langsung berwarna hitam. Nah, kita akan tes dulu langsung ke listrik langsung. Siapkan steker seperti ini dan kabelnya. Nah, yang untuk kabel hitam listrik langsung kita sambung. Nah, tidak harus menggunakan solder, kita bisa sambung putar-putar seperti ini, tapi saya di sini menggunakan solder supaya saya lebih mudah nanti. Nah, listrik langsung sudah saya hubungkan seperti ini ke kabel ke kabel biru dari steker. Kabel coklat pun nggak masalah, atau lebih mudah saya ganti saja ke kabel coklat supaya rekan-rekan tidak bingung.
Oke, sudah tersambung ke kabel coklat. Nah, hati-hati ya rekan-rekan. Nah, kita akan tes. Nah, ini kita colokkan. Nah, ini kabel yang dua ini, yang listrik ini jangan disentuh ya. Kita colokkan, kita pegang kabel biru atau kabel merah, tergantung suka-suka kalian. Nah, kita sentuhkan ke listrik langsung ini. Ya, berputar sampai lepas ya. Biru berputar, lalu yang putih berputar, yang merah berputar juga. Berarti kita sudah berhasil memindahkan spoolnya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tips atau trik agar spoolnya awet. Nah, kalau kita membeli spool baru, spool Cina istilahnya, itu biasanya di dalam tidak dilengkapi dengan thermofuse. Nah, tidak dilengkapi dengan thermofuse sebagai pengaman. Harusnya di dalam sini ada thermofuse sebagai sikring panas. Jadi apabila kipas ini mengalami macet sehingga panas berlebih dihasilkan oleh spool, maka thermofuse itu akan mutus arus sehingga tidak terjadi terbakarnya spool. Nah, di situ kuncinya untuk keawetannya. Jadi apabila spool ini panas melebihi dari 130 derajat, maka thermofuse itu akan putus. Nah, kita harus memberi thermofuse ke spool ini karena spoolnya tidak ada thermofuse-nya. Oke rekan-rekan, ini adalah bentuk dari thermofuse seperti ini ya. Anda bisa membelinya di toko elektronik, thermofuse untuk kipas angin, kotak kecil seperti ini. Nah, rekan-rekan tidak harus menyolder. Jadi thermofuse ini kakinya kan panjang seperti ini. Nah, siapkan kabel, dua kabel seperti ini. Nah, kita bisa gabungkan seperti ini. Yang penting kuat rekan-rekan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang kedua adalah siapkan isolator seperti ini. Ini juga bisa dibeli di toko elektronik. Nah, kedua kakinya ini harus terlindungi isolator. Bisa juga menggunakan isolator yang lama, biasanya ada. Nah, ini. Nah, jadinya seperti ini rekan-rekan, sudah dilapisi isolator. Nah, lalu di kabel ini, kabel yang ke dinamo. Nah, kita lihat tadi di kabel listrik langsungnya yang kabel hitam. Nah, kita bongkar sedikit di sini. Hati-hati. Nah, ini rekan-rekan terlihat kabel hitamnya. Kita keluarkan kabel hitamnya. Nah, lalu kita putus kabel hitamnya ini. Kupas sekalian. Nah, lalu kita akan sambung dengan thermofuse tadi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, isolasi dulu rekan-rekan supaya tidak kesetrum. Yang kita sambung tadi, thermofuse-nya kita isolasi. Oke, sudah terisolasi. Lalu thermofuse ini kita selipkan di antara spool. Nah, di sini kan ada sela-sela nih rekan-rekan. Ada sela-selanya. Nah, kita selipkan di situ. Hati-hati jangan sampai terkena spool dan memutus spool ya.
Nah, kita selipkan seperti ini aja. Nah, selipkan seperti ini untuk mempertahankan posisinya, kita ikat. Jadi cuma dimasukkan aja, nggak usah terlalu memaksakan untuk diselipkan ke spoolnya, nanti malah melukai spoolnya lecet, malah jadi rusak. Jadi masukkan saja seperti ini. Nah, cuma saya masukkan ke dalam seperti ini. Lagian kalau panas nanti dia putus, kalau panasnya berlebih maksudnya. Sudah berhasil, kita tinggal pasang gearboxnya di belakang seperti ini. Oh, ini dulu dudukannya yang aslinya, kita tinggal pasang. Kita sudah selesai memodifikasinya. Kalau ini dipotong dulu. Nah, oke rekan-rekan, begitu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.